Aduh, gabut banget nih, suntuk banget, nggak tahu mau ngapain aku. Hai Kak Steven. Oh iya, Stefani, kenapa tuh? Tadi aku dengar dari sana, Koko kayaknya suntuk banget. Kenapa sih? Iya, nggak tahu nih mau ngapain nih sehari-harinya. Kok bisa nggak tahu sih mau ngapain? Gampang banget. Kita sama-sama beribadah di MBC yuk. Oh boleh tuh. Oke. Buat teman-teman yang udah hadir, thank you ya. Dan buat yang belum, mari kita sama-sama beribadah di MBC setiap hari Minggu jam 4 sore di Jalan Mantri nomor 1C. Yuk. Udah Step, ayo kita pergi sekarang, udah nggak sabar nih. Oke. Gimana nih teman-teman ibadah MBC kita? Seru, asik, dan menyenangkan juga bukan? Oh iya, teman-teman, kita di MBC memiliki persekutuan doa malam, di mana di doa malam ini kita akan saling mendoakan dan saling menguatkan. Buat teman-teman yang ingin didoakan, boleh bergabung bersama kami setiap hari Rabu jam 9 malam. Kita akan adakan secara online via Zoom, di mana linknya akan dibagikan pada IG MBC @methodistblessing. Di follow yuk teman-teman. Di dalam bulan November ini, Methodist Blessing Community mengangkat satu tema yaitu Nothing is Impossible, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dapat melakukan segala hal, bahkan mujizat. Untuk itu mari bersama-sama dengan kami, bersama-sama bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, walaupun kita hari ini hujan di luar, ya tetap kita di dalam, tetap kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan semangat. Amin. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan kita hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, untuk hari yang sungguh indah Bapa. Kami semua dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, kami mau memuji dan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Siapkanlah hati kami Tuhan, hanya terfokus padamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya saya sapa kembali teman-teman, Shalom. Ya, dan juga teman-teman yang secara online kami juga menyapa ya. Buat teman-teman yang nggak bisa hadir, kita juga undang jika ada kesempatan bisa datang bersama kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya hari ini mujizat Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita tidak melihat, kita tidak merasakan secara langsung, tapi percayalah, mujizat-mujizat kecil selalu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena Allah dari awal sampai dengan hari ini, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan menaikkan lagu pujian, Tuhan adalah pembuat mujizat. Haleluya. Kita ajak semua teman-teman kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Kita mau katakan Allah adalah sumber mujizat kita. Menyangkali Kau Alfa
keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan amin untuk hidup kita penuh mujizat, amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dari dulu sampai sekarang Dia tidak pernah berubah. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita akan mempersiapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, karena Engkau adalah Tuhan yang pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Dia datang, Dia hadir di setiap hati kita, Dia melawat hati kita. Kita hari ini mau katakan, Tuhan Engkau baik. Karena Ia adalah pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Kadang sekalipun kita merasa bahwasannya, kenapa terus ada masalah dalam kehidupan kita, kita mau katakan, Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita yang selalu ada di saat kita membutuhkannya. Kita mau nyanyikan, He is Waymaker. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You
You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 We believe in God. That is who you are. That is who you are. Mungkin hari ini teman-teman merasa bahwasannya kenapa dalam hidup kita selalu terjadi masalah, selalu ada saja masalah-masalah dalam kehidupan kita yang membuat kita kadang overthinking, membuat kita kadang depresi, kadang membuat kita sampai merasa Tuhan aku gak sanggup. Percayalah teman-teman, hari ini engkau menyembah Tuhan yang benar. Engkau menyembah Tuhan yang hidup. Ia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mungkin untuk kita. Mungkin hari ini teman-teman juga merasa bahwasannya kenapa hidup ini sangat berat sekali. Ingat seperti lagu ini mengatakan Dia adalah pencipta mujizat. Dia membukakan jalan bagi kita. Bahkan sekalipun pintu tertutup, Ia akan membukakannya. Karena Dialah Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau imankan. Kita bukan hanya sekedar menyanyikan, kita bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu adalah kita imani, kita katakan. Percayalah teman-teman, apapun teman-teman hadapi hari ini, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan akan melakukan mujizat yang lebih besar dalam kehidupan kita.
Mungkin belum saat ini, tapi Tuhan sudah merencanakan kehidupanmu itu menjadi yang lebih baik. Ia akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kita mau katakan, Tuhan adalah pencipta kami. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Oh, you never stop working, God. When if I don't see, but I believe in you now. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan sebelum kami masuk ke dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi penyembahan kami, apa yang menjadi pujian kami Tuhan Yesus, ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Our King be lifted up.
Kita nyanyikan dengan Hosana, dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan akan melawat setiap dari kita. Apapun hari ini, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bersama Tuhan. Kita menyembah Dia Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita nyanyikan lagi Hosana dengan penuh dengan hati kita. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Kita berdoa. Tuhan benar Tuhan, bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala Raja yang mempunyai hidup kami. Tuhan adalah Raja yang begitu peduli dan begitu mengasihi setiap kami. Siapakah kami ini sehingga kami begitu dikasih Engkau Tuhan? Jelas kami adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Tuhan ajar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, berkati perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa mengarahkan setiap kami yang mendengar dan berdoa mengarahkan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat sore, Shalom. Silakan duduk teman-teman. Rekan-rekan semua. Baru 2 orang yang nyapa saya rasanya. Selamat sore, Shalom. Iya, rekan-rekan semua, sebelumnya ada yang bilang tak kenal maka tak bisa heboh ya. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wandi, nama saya penginjil Wandi. Saya kakak tingkatnya Yuda di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Terakhir sekali saya melayani di Indonesia bagian timur, lebih tepatnya di Pulau Maluku, lebih tepatnya lagi di Kota Ambon. Jadi saya melayani di Kota Ambon. Saya di sana membina pemuda dan remaja di Kota Ambon, dan saya kali ini pulang ke tempat asal saya, ke rumah orang tua saya di Medan, dan hari ini senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ada lagi yang mungkin butuh diperkenalkan dari saya? Oh. Kalau tidak ada, kita akan buka Alkitab kita
Hari ini firman Tuhan terambil dalam Markus 3 ayat 31 sampai 37. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelumnya, saya minta Bapak Ibu untuk bacanya secara bertanggapan. Di sini cuma ada bapak-bapak 3 orang ya. 4 orang ya. Oke. Iya, bapak-bapak di sini baca ayat pertama, ibu-ibu baca ayat kedua. Begitu seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Jadi diawali oleh pemimpin keluarga, kaum bapak, dan diakhiri bersama-sama dengan satu keluarga ya. Oke. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Silakan kaum bapak. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Bapak-bapaknya masih belum konsentrasi ya. Oke, silakan 1 2 3. Bersama-sama mereka ya, ayat 7 bareng-bareng kita baca sekali lagi. 1 2 3. Mereka takjub dan tercengang karena apa? Ia menjadikan segala yang bisu menjadi berkata. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, coba kita bayangkan kejadian di ayat 37 ini, kejadian ketika Yesus menyembuhkan orang tuli, itu terjadi di masa sekarang. Ada orang yang menyembuhkan orang yang tuli, dan dikatakan dia gagap di sini ya. Orang tuli terjadi di zaman sekarang. Bagaimana respon setiap kita ketika ada peristiwa seperti ini? Ada mukjizat terjadi di zaman sekarang. Setidaknya ada 2 respon, Bapak Ibu. Yang pertama adalah respon di mana ada orang yang takjub, ada orang yang begitu menganggap hal ini adalah hal yang spektakuler. Mungkin orang itu akan menjawab, gila ya, bandit. Ya, hebat ya bisa menyembuhkan orang. Wah, luar biasa ya bisa sembuhkan orang. Itu respon yang pertama. Tapi respon yang kedua, bisa saja ada orang yang tidak percaya, bahkan curiga bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat yang dilakukan Yesus adalah settingan. Kalau peristiwa itu terjadi di zaman sekarang. Allah, paling itu cuma sandiwara, paling itu cuma pura-pura. Dia panggil orang, pura-pura tuli, pura-pura tidak bisa mendengar, pura-pura nggak bisa mendengar, pura-pura gagap, paling itu cuma settingan. Nah, 2 kemungkinan ini adalah kemungkinan terbesar ketika peristiwa mukjizat terjadi di zaman sekarang. Mungkin saja orang menganggap hal itu sebagai hal yang spektakuler, mungkin saja orang menganggap hal tersebut sebagai hal yang settingan. Rekan-rekan semua, sama hal ya, kejadian ini terjadi di masa lalu juga mempunyai respon yang sama.
Respon pertama apa? Ada orang-orang yang takjub pada waktu itu. Wah, hebat ini orang, hebat ini Yesus. Respon kedua, ada orang-orang yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah sebuah settingan. Gunanya apa? Kalau zaman sekarang, guna orang buat settingan apa? Pamor, viral, supaya apa? Supaya FYP, supaya apa? Supaya dapat duit. Zaman dulu juga ada. Di mana orang-orang mau viral, mau pamornya naik, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah supaya namanya naik dan statusnya juga naik. Di sini kita sadar bahwa Tuhan Yesus pada saat itu butuh status yang naik sebagai raja. Nah, orang-orang bisa beranggapan, Allah paling itu settingan. Paling itu dibuat-buat. Supaya apa? Supaya pamornya naik, supaya dia orang-orang mengenal dia sebagai apa? Sebagai cikal bakal raja Yahudi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita juga dapat melihat bahwa bagian firman Tuhan ini adalah mukjizat yang tidak disampaikan oleh penulis lain. Kalau kita lihat mukjizat lain, contohnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya Matius yang menulis, tapi ada Lukas. Bukan hanya contoh paling simpel, di bagian sebelumnya ada peristiwa ketika Yesus menyembuhkan anak dari seorang perempuan Sirofenisia. Itu bukan hanya dicatat di kitab Markus, tapi juga ada di kitab, bisa dicek, coba ada di kitab apa? Ada di kitab Lukas atau di kitab Matius, kalau tidak salah Bapak Ibu. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa satu-satunya yang dicatat oleh Markus di kitabnya. Jelas hal ini bukan kurang kerjaan ditulis Markus. Markus bukan gabut, saya tulis ini ya. Menceritakan peristiwa ini. Jelas peristiwa ini ingin disampaikan Markus untuk menyatakan sesuatu. Apakah hal itu cuma mukjizat? Kalau cuma mukjizat, sama ya, dengan peristiwa-peristiwa lain juga ada mukjizat kan? Ternyata peristiwa ini bukan cuma ngomongin soal mukjizat. Peristiwa ini ngomongin hal yang lebih besar dari mukjizat. Kita akan lihat apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh Markus. Pertama, kita baca dulu bagian Markus 7 ayat 35. Kita perhatikan bersama. Dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu. Ada kata apa? Terbuka. Nah, di ayat yang ke 36 dikatakan, selanjutnya setelah orang itu sembuh, dikatakan Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan. Selanjutnya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarang mereka makin memberitakan. Spotlight kata menceritakan, spotlight kata menderitakan. Memberitakan. Dan di ayat 37 dikatakan mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jadi kalau kita lihat ada proses di mana awalnya terbuka dan ada proses di mana menceritakan, ada proses yang menceritakan dan semuanya terberitakan. Kalau kita lihat di Markus 7 ayat 31 sampai 37, peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang tuli itu hanya bagian kecil dari peristiwa yang disampaikan Yesus. Tapi bagian yang paling banyak disampaikan bahwa banyak orang menceritakan, ada orang-orang yang menceritakan, ada orang-orang yang memberitakan, ada orang-orang yang takjub, dan ada orang-orang yang mendengar peristiwa itu.
Jadi sesungguhnya spotlight dari bagian firman Tuhan ini bukan ngomongin soal mukjizat saja, tapi ngomongin soal hal yang lebih besar daripada mukjizat. Apa itu? Yaitu berita tentang Yesus yang menyembuhkan. Berita tentang Yesus yang memulihkan. Hal ini dimulai dari kata apa? Dimulai dari ayat 34, di mana ada kata efatah, yaitu terbukalah. Dari terbukalah telinga orang tuli itu, maka bukan hanya orang tuli yang mendengar, tapi apa? Tapi banyak orang yang mendengar. Jadi di sini bukan ngomongin soal mukjizat kepada satu orang, kepada satu pribadi, tetapi ngomongin bagaimana satu orang yang diperdengarkan, memperdengarkan banyak hal kepada banyak orang. Jadi ini bukan ngomongin soal cuma mukjizat Yesus menyembuhkan orang tuli, selesai, tapi apa? Bagaimana Yesus menyembuhkan seorang tuli, memberikan efatah, pendengaran yang terbuka, dan berita kepada yang terberitakan, dan orang-orang mendengar berita tersebut. Jadi secara tidak langsung, teks ini berbicara soal seorang yang tuli yang dapat mendengar dan berbicara. Bukan hanya seorang tuli yang dapat mendengar dan berbicara, tapi seseorang yang dibukakan Allah pendengarannya untuk menyatakan kabar tentang Yesus. Fungsinya apa? Fungsinya di ayat ke-37, agar orang takjub dan tercengang. Agar orang takjub dan tercengang. Hal ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan mukjizat yang dilakukan Yesus kepada orang tuli. Kita memiliki satu gambaran bahwa dari mukjizat Yesus menyembuhkan seorang tuli, dampaknya begitu besar. Dampaknya ada orang yang takjub, tercengang dengan berita yang disampaikan dari orang-orang di situ. Rekan-rekan semua, kalau kita melihat seorang tuli ini, seorang tuli dan peristiwa ini, kita akan melihat bagaimana peristiwa di mana kabar, di mana cerita, di mana berita tentang Yesus diberitakan. Hal tersebut dimulai dari mukjizat Yesus dan dilakukan dengan respon dari seorang penerima mukjizat. Jadi bukan hanya orang tuli yang selesai sembuh, selesai tuli, aku udah bisa dengar, aku mau pergi ke konser deh. Bukan hanya sekedar orang tuli yang bisa mendengar, tapi apa? Tapi orang tuli yang meresponi mukjizat, meresponi hal tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana seorang tuli meresponi mukjizat Tuhan. Dan jelas kita akan pelajari bersama bagaimana kita meresponi mukjizat Tuhan. Di poin pertama, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa seorang tuli ini membuka diri akan kebenaran Allah. Di dalam teks yang kita baca dikatakan, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Nah, di sini ada proses di mana Yesus hadir dan Yesus datang kepada seorang tuli. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah di sini ada yang pakai Alkitab masa kini? Ada di HP-nya? Kalau kita lihat di Alkitab masa kini, itu kita akan melihat satu gambaran yang lebih jelas. Dikatakan seperti ini, saya akan bacakan
Markus 7 ayat 31 dikatakan, kemudian Yesus meninggalkan daerah Tirus. Dia tinggalkan daerah Tirus dan meneruskan perjalanannya melalui Sidon ke Danau Galilea. Ia mengambil jalan melewati 10 kota. Jadi di sini ada peristiwa di mana Yesus sengaja untuk jalan melewati daerah orang tuli tersebut. Yesus di sini bukan kurang kerjaan ya. Ibaratnya dia tuh harusnya ini kan ada jalan yang lebih dekat. Dia lebih pilih untuk memutari jalan yang lebih jauh dengan tujuan yang pasti bahwa apa? Ada tujuan yang mau disampaikannya kepada seorang tuli. Jadi kalau saya umpamakan, teman-teman, saya umpamakan Yesus hari ini ada, mungkin dia mau ke Jalan Mandri ini teman-teman. Saya tuh dari daerah Bambu 2, mungkin saya umpamakan kalau saya Yesus ya, saya jalannya tuh bukan dari sini bukan ngarah ke Center Point, bukan ngarah ke apa, tapi saya muter dulu dari sini ke Belawan atau ke Tanjung Mulia, terus saya muter lagi masuk tol, saya keluar, baru saya keluar di mana, dan saya keluar di Amplas. Saya jadi ibaratnya ada jalan yang lebih dekat tapi milih jalan yang lebih jauh. Kalau kita bilang, Tuhan tuh kurang kerjaan ya, gabut ya Tuhan Yesus. Bukan. Tuhan di sini jelas punya maksud yang tidak dimengerti oleh kita, yaitu ingin datang kepada seorang tuli ini. Dan ketika dia datang kepada seorang tuli, dia melakukan efatah, membukakan pendengarannya. Dikatakan di Mazmur Markus 7 ayat 34, kemudian sambil mengadah ke langit, menarik napas dan berkata, efatah, artinya terbukalah. Dan di ayat 35 dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang itu, kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarang, makin luas mereka memberitakannya. Di sini ada satu proses di mana Yesus menyampaikan kepada seorang tuli dan kepada orang-orang di sekitar agar tidak menyampaikan berita tersebut, tapi semakin dilarang, semakin dibuat. Kalau bahasa orang Medan, makin kau larang, makin kau buat lah ya. Nah, apakah Tuhan Yesus di sini sebenarnya nggak tahu bahwa orang ini makin dilarang, makin dibuat? Jelas mereka tahu. Jelas di sini Yesus ingin bahwa melalui orang tuli ini ada kebenaran yang disampaikan. Ada kebenaran yang diberitakan. Dan kebenaran yang diberitakan tersebut dimulai dari apa? Dimulai dari telinga yang terbuka. Kalau kita renungkan bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana telinga yang terbuka itu punya impact yang begitu besar. Banyak orang zaman sekarang yang jelas-jelas pendengarannya oke, tapi apa? Pura-pura budak. Ketika ditegur oleh firman Tuhan, bilang, firman Tuhan itu bukan buat aku, buat orang lain. Bahkan pura-pura tidak mendengarkan firman Tuhan itu. Tidak ada kabar yang membuat takjub
dan membuat tercengang orang kalau tidak ada telinga yang terbuka. Mungkin Anda bisa punya kesaksian tentang mukjizat. Oh, saya sembuh. Saya baru ditabrak mobil, luka kaki saya. Tiba-tiba sembuh, hilang lukanya. Hilang lukanya. Hebat kan? Tapi itu cukup membuat orang takjub sebentar saja. Tapi tidak pada takjub yang benar-benar takjub. Di sini dikatakan mereka benar-benar takjub karena apa? Karena mukjizat, karena seorang tuli membuka diri akan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, contoh, Pak, saya kan bukan orang yang menerima mukjizat. Telinga saya nggak masalah loh, saya masih bisa dengar. Telinga saya aman-aman aja, saya nggak ada terima mukjizat, saya nggak pernah sakit. Bapak Ibu, saudara-saudari, mukjizat merupakan hal yang pasti dirasakan oleh setiap kita. Mukjizat adalah hal yang terjadi di luar pemikiran kita sebagai manusia, namun bisa terjadi di luar logika kita sebagai manusia. Jadi jelas setiap kita pasti mengalami mukjizat. Nah, saya berikan satu contoh yang paling simpel, Bapak Ibu. Waktu saya pelayanan di salah satu daerah di Bandung, ada Bapak dan Ibu yang jelas-jelas sakit. Terus saya berkunjung dengan rekan-rekan gereja, dia bilang seperti ini, Pak, saya mau berdoa agar mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Orang ini benar atau tidak? Siapa yang bilang benar? Siapa yang bilang tidak? Siapa yang bilang orang ini bohong sakit? Pak, saya mau berdoa agar mukjizat terjadi di dalam hidup saya. Saya nggak mau ke dokter, Pak. Saya mau berdoa saja agar mukjizat terjadi di dalam hidup saya. Yang jadi pertanyaan saya ketika saya datang ke sana, saya mikir, itu dokter, itu rumah sakit, bisa punya kemampuan menyembuhkan orang, bisa punya kemampuan untuk memikirkan bagaimana seseorang sembuh. Apakah itu dulunya masuk dalam pemikiran manusia? Mereka menciptakan alat kesehatan, mereka menciptakan berbagai hal. Jelas dulunya ada di luar logika manusia. Tapi hal itu terjadi dengan seizin Tuhan. Itu juga mukjizat, Bapak Ibu. Jadi mukjizat adalah hal yang terjadi di luar jangkauan pemikiran manusia, namun hal itu bisa terjadi nyata di dalam hidup kita. Jadi sesungguhnya setiap kita telah mengalami mukjizat. Bapak Ibu saudara-saudari, sama halnya ketika kita mengalami mukjizat, ketika kita mengalami satu kesusahan, satu mukjizat juga Tuhan lakukan secara berbeda-beda. Kita baca bagian firman Tuhan di ayat yang ke-32. Dikatakan di situ orang tuli itu membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Nah, awalnya apa? Awalnya dia minta agar orang tuli ini diletakkan tangannya, tangan Yesus
diletakkan di atas orang tuli ini. Tapi apa? Tuhan Yesus punya cara beda. Dia buang ludahnya, dia taruh ke tanah, dia oleskan ke telinganya. Saya mau ke matanya pula lagi. Ke telinganya. Nah, ini adalah proses yang berbeda. Bapak Ibu, sama halnya ketika kita melihat satu mukjizat, kita nggak bisa mengeneralkan bahwa mukjizat harus seperti ini, mukjizat harus seperti ini. Mukjizat adalah peristiwa yang terjadi berbeda-beda di setiap orangnya, dengan metode, dengan cara yang berbeda. Jadi diawali dengan apa? Dengan membuka diri, maka berita tersebut tersebar, dan dari mukjizat itu, dari mukjizat yang diterima orang tuli, maka berita tentang Yesus tersampaikan kepada banyak orang. Nah, di poin kedua, kita dapat melihat respon dari orang tuli yang menerima mukjizat ini adalah dia menyampaikan kebenaran Allah. Dia menyampaikan kebenaran Allah. Walaupun dilarang awalnya. Orang tuli ini dilarang untuk menyampaikan bahwa dia disembuhkan oleh Yesus, tapi dia tetap menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Yesus kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Anda hari ini membayangkan bahwa Anda adalah orang tuli tersebut. Coba bayangkan ketika Anda baru saja sembuh, apa yang Anda pertama kali lakukan? Lewati bersyukur. Hore. Pasti apa? Pasti apa? Pasti ngomong. Ih, gila ya, ternyata suara WLA tadi bagus ya, selama ini aku gak denger ya. Pasti apa? Pasti memberitakan, sampaikan ke banyak orang. Kalau bisa buat status, update status. Kalau bisa apa? Kalau bisa semua orang tahu. Karena apa? Karena begitu bahagianya dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat bagaimana orang ini pulih, kita dapat melihat bagaimana keantusiasannya untuk menyampaikan kabar tentang pemulihannya. Dan kalau kita melihat ketika Yesus menyembuhkan orang tuli ini, kita juga dapat melihat bahwa Yesus menyembuhkannya bukan di daerah Yerusalem. Teman-teman, daerah Yesus menyembuhkan adalah daerah yang dikuasai oleh Yunani. Kita tahu itu adalah masa Helenistik waktu itu. Jadi ini adalah satu daerah yang dikuasai oleh Yunani, rekan-rekan semua. Nah, kalau kita umpamakan, saya seorang yang tuli dan saya baru saja mendengar, dan peristiwa itu terjadi di daerah yang tidak percaya Yesus. Contohnya, saya lagi di satu daerah yang semua orangnya dari agama seberang. Tapi saya baru sembuh gara-gara mukjizat dari Tuhan Yesus. Kira-kira saya tetap antusias nggak nyampaikan beritanya? Tetap akan antusias. Dan dari peristiwa itu, orang-orang yang bukan Yahudi pada waktu itu, orang-orang Yunani, juga datang kepada Yesus. Contohnya apa? Contohnya kita lihat di bagian sebelumnya ada perempuan Fenisia yang jelas-jelas adalah orang Yunani yang datang kepada Yesus. Padahal dalam culture Yunani, mereka juga punya dewa penyembuhan. Ada dewa
Hygieia, ada Askepus. Dewa Hygieia dan Askepus sering kita jumpai sekarang di logo apotik. Itu dewa-dewi Yunani ya. Kalau pernah lihat di apotik itu ada logo apa? Gelas, ada ular. Pernah? Atau nggak pernah ada apotik di rumah kalian? Oh, nggak pernah sakit. Gelas, ada ular. Terus pernah lihat logo ambulan yang bukan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang kan logonya PMI kan. Kalau zaman dulu logonya itu ingat nggak, tongkat baru ada ular. Itu sebenarnya adalah logo dewa-dewi Yunani, dewa-dewi penyembuhan. Nah, sebenarnya mereka bisa saja datang kepada dewa-dewi Yunani tersebut. Tetapi melalui berita yang tersampaikan, mereka datang kepada Yesus. Di poin ketiga, kita dapat melihat juga bahwa respon dari orang tuli yang mendengar, yang terbuka, itu adalah menyampaikan kebenaran Tuhan dan membuat orang-orang takjub. Dikatakan di ayat 37, mereka takjub dan tercengang. Fokus dari takjub di sini bukan hanya karena mukjizat, tapi karena apa? Tetapi karena ia menjadikan segala-galanya baik. Dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Berarti bukan hanya mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus dari tuli bisa mendengar yang dinyatakan baik, tapi apa? Segala-galanya baik. Hal ini merujuk kepada bukan hanya kepada mukjizat, tapi kepada apa? Segala hal dijadikan dia baik. Termasuk segala hal, yaitu keselamatan yang disediakan bagi dia, bagi kita semua. Jadi mukjizat di Markus 7 ayat 31 sampai 37 ini merupakan hal sepele. Saya katakan hal sepele untuk menyatakan sesuatu yang besar, yaitu berita tentang keselamatan bagi manusia berdosa, bagi setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, zaman sekarang banyak sekali gereja-gereja yang bukan hanya gereja, orang Kristen yang saya bisa katakan sangat-sangat liberal. Ngomongin soal mukjizat di dalam Alkitab, tapi semuanya dilogikakan. Karena tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Contohnya apa? Contohnya, kayak saya bilang tadi, itu paling orang pura-pura tuli, di setting aja. Sebenarnya dia nggak, sebenarnya itu ada sesuatu di telinga dia. Contohnya apa? Contohnya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu Yesus bukan memberikan makan 5.000 orang, tapi apa? Tapi ada bekal dari orang 5.000 orang itu yang keluar, gara-gara Tuhan menggugah hati 5.000 orang melalui satu anak kecil. Kekristenan zaman sekarang diperhadapkan dengan hal demikian. Semua hal dilogikakan, semua hal dirasiokan, bahkan mukjizat Tuhan dirasiokan, dilogikakan. Hal ini membuat Yesus berita tentang keselamatan tidak diberitakan. Tujuan dari utama mukjizat tersebut tidak tersampaikan. Sama halnya ketika kita hari ini menerima mukjizat Tuhan. Kita tidak bisa bilang bahwa hal itu terjadi dengan begitu saja. Saya sakit, saya sembuh, itu mukjizat bukan? Mukjizat. Kita nggak bisa bilang, normal, sakit pasti sembuh. Karena itu adalah mukjizat. Mukjizat yang terjadi dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Mukjizat yang terjadi oleh seizin Tuhan. Caranya beda. Tapi apa? Tapi tujuannya sama dengan orang tuli ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar berita tentang keselamatan tersampaikan. Kali ini coba kita ingat
mukjizat apa yang pernah terjadi di dalam hidup kita? Coba diingat. Kalau memang sudah terjadi di dalam hidup kita yang sudah menerima mukjizat tersebut, terbukalah akan kebenaran firman Tuhan. Terbukalah akan kebenaran firman Tuhan. Giat mencari Tuhan, giat dalam firman, giat dalam hidup bagi Tuhan. Kalau Anda sudah mengalami mukjizat. Tapi kalau Anda yang belum mengalami mukjizat, gimana contoh? Kalau Anda yang belum mengalami mukjizat, kalau Anda yang belum mengalami mukjizat atau berharap suatu mukjizat, ada satu hal yang pasti bahwa yang terpenting bukan mukjizatnya, tapi apa? Tapi Kristusnya. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mau mengutip satu pernyataan dari Pendeta Bikman Sirait. Pernyataan ini mengubah konsep saya tentang mukjizat, mengubah konsep saya tentang hidup pemberian Tuhan. Pendeta Bikman Sirait menyampaikan demikian. Iman yang besar adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Amin. Iman yang besar adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar adalah iman yang sekalipun gunung tidak beranjak, sekalipun gunung tidak bergoyang, tetapi saya tetap beriman. Bapak Ibu, saya cukup capek melihat kekristenan yang mengobrol mukjizat. Tapi hari ini kita belajar bahwa ternyata sekalipun mukjizat itu tidak terjadi, kita harus tetap beriman. Tema gereja ini, bulan ini adalah Nothing is impossible. Is this right? Benar? Tuhan bisa saja bilang nothing untuk mukjizat terjadi di dalam hidup Anda. Nothing for now. Tapi ada hal yang benar-benar possible. Apa itu? Keselamatan yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena sore hari ini Tuhan izinkan kami melihat bagaimana sesungguhnya yang terpenting bukan mukjizat. Walaupun setiap kami mengharapkan mukjizat daripada Tuhan, tapi yang terpenting adalah iman kepada Tuhan. Ajar kami hidup dalam iman tersebut. Ajar kami hidup dalam kebenaran tersebut. Ajar kami hidup dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Tuhan, kami berdoa mengarahkan setiap kami. Setiap kami yang mungkin saat ini sedang menanti-nanti adanya mukjizat di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, sekalipun gunung tidak beranjak, sekalipun gunung tidak bergoyang, kami tetap beriman kepadamu. Sekalipun mukjizat tidak terjadi di dalam hidup kami, kami tetap beriman kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan biarkan hal itu tetap kami ingat, tetap kami lakukan, tetap kami pastikan terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, biarkan firman-Mu pada sore hari ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi setiap kami. Kami berdoa mengerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, demikian warta
pada hari ini. Siapa yang terberkati? Enggak ada yang terberkati. Enggak ada yang terberkati. Iya. Puji Tuhan ya, sungguh luar biasa firman hari ini membuat kita untuk belajar lagi ya, untuk melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan yang tuli pun bisa mendengar, yang buta pun dapat melihat ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk makanan rohani-Mu Tuhan kepada kami hari ini Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang penuh akan mujizat, Engkau Allah yang dapat menyembuhkan, Engkau Allah yang mencukupi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan bukan jumlah nominalnya Tuhan, tapi Engkau melihat isi hati kami Tuhan terdalam yang ingin belajar mau memberi Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan Allah Sanggup. Yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ibadah kita pada sore hari ini, malam hari ini, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah yang telah berlangsung di dalam nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman, untuk pujian yang telah kami dengar dan kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah hari ini dan mengembalikan segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih yang sejati dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari hari ini, besok, sampai Maranatha ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Engkau memberkati